Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sini duduknya. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Kemarin pas pelajaran Ibu kamu kemana sih? Saya ke musola Bu. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Sekarang Ibu tanya, apa manfaatnya pergi ke musola? Tidak ada Bu. Lalu, apakah tindakan yang saya ambil itu benar atau salah? Salah Bu. Saya sudah melanggar peraturan. Rahasia pergi ke musola bukan ke kelas kemarin. Saya bosan dan mengantuk Bu, jadi saya mau musola mau tidur Bu. Ya, jika Rasya merasa bosan dan mengantuk, Rasya bisa kok sampaikan sama Ibu. Bisa kok kita belajar di luar kelas biar Rasya tidak merasa bosan dan mengantuk. Jadi besok apakah Rasya bisa mengikuti pelajaran itu lagi? Bisa Bu. Baik, jadi kedepannya jika Rasya merasa bosan dan mengantuk, apa yang harus dilakukan? Sampaikan kepada Ibu untuk mencari solusi. Ya, jika Rasya nanti melakukan hal itu, Ibu merasa sangat senang. Sekarang Rasya boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berkumpul di sini untuk saya bisa melakukan praktik balik tentang materi yang berjudul budaya positif. Teman-teman, seperti yang sudah diketahui semua, saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Berau. Yang tadinya sebelumnya saya di SD, sekarang sudah di SMP. Saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah sebuah sikap yang baik, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup kita, baik itu
konsep utama pada pembelajaran budaya positif ini yaitu satu, perubahan paradigma belajar. Yang kedua yang akan kita pelajari bersama hari ini yaitu disiplin positif, dan yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan paradigma kita dalam pembelajaran itu penting karena cara berpikir yang biasa tentang melakukan sesuatu itu coba kita ganti dengan cara yang baru dan juga berbeda. Adapun apa sih yang dimaksud dengan budaya positif itu? Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bisa bertanggung jawab. Selanjutnya, apa sih yang kita pelajari dari paradigma baru itu? Jadi pembelajaran dengan paradigma yang baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tingkat perkembangannya. Lagi-lagi kita untuk mewujudkan profil belajar Pancasila itu tersebut. Nah, kenapa sih kok adanya perubahan paradigma? Yaitu untuk membangun budaya positif di lingkungan kita sehingga menyediakan lingkungan yang aman dan positif dan nyaman bagi murid-murid kita agar itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu semuanya, lazimnya disiplin itu pasti dikaitkan dengan kontrol. Nah, dalam hal ini siapa yang mengontrol? Yaitu guru yang mengontrol murid itu. Bapak Ibu sendiri, pernahkah kita mencoba untuk melakukan hal yang ini Bapak Ibu ya? Coba Bapak Ibu semuanya kita kepada salah satu teman kita ya. Coba kita bayangkan tangan kita yang sebelah ini lagi menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Nah, sekarang Bapak Ibu rekan udah di sebelah, cobalah untuk membuka kepala tangan teman-teman sekalian. Ayo dicoba Ibu, yang satunya memegang dengan erat, yang satunya berusaha untuk membuka. Bagaimana? Iya, bagaimana? Iya, ya. Jadi ternyata coba lagi, ya susah, ya susah ya. Nah, sekarang ternyata Bapak Ibu dari hal yang kita lakukan itu tadi, kita yang memegang kontrol ya atas kepala tangan kita. Nah, apakah kita membuka kepala itu atau tidak, kita sendiri ya, bergantung pada kita sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi kalau kita tidak mau membuka ya dari segi kita kepala tangan kita itu. Nah, itulah yang disebut dengan kontrol. Nah, sekarang Bapak Ibu kenapa sih ada kontrol tadi ini, teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Mercer. Jadi beliau menyatakan
itu ada 4. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, apa sih masing-masing pengertian ini? Yang pertama tadi ilusi guru mengontrol itu tidak dapat memaksa murid ya untuk untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ini kita nggak bisa memaksa anak kita kepada murid ya kalau memang dia tidak ingin melakukan sesuatu. Yang kedua, jika dapat mengontrol karena murid sedang menginginkan dirinya dikontrol. Ada 2 hal. Yang pertama tadi itu tidak bisa memaksa kalau dia tidak diinginkan. Yang kedua, apabila dia sudah membuka kesempatan itu, maka kita dibebaskan untuk mengontrol dirinya. Yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi yang ketiga yaitu ilusi bahwa ketika membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang mana maksudnya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid. Nah, yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, orang dewasa itu percaya bahwa mereka mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya, perilaku memaksa tidak ada yang efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pemusuhan akan terbentuk. Nah, ini salah satu kelemahan daripada yang poin terakhir. Selanjutnya ini perubahan paradigma stimulus respon kontrol. Nah, seperti usulnya sebenarnya kita akan mencoba mencari siapa sih yang memiliki kontrol itu. Nah, stimulus respon yang terjadi di lingkungan kita itu kadang-kadang seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar bertindak sama dengan kita. Nah, kita coba untuk melakukan teori kontrol di mana kata-kata tersebut kita lakukan. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, begitu seterusnya sampai misalnya stimulus respon yang terjadi di luar yaitu berpikir tentang kalah gitu ya. Tetapi setelah kita masuk ke dalam teori kontrol itu menjadi model berpikir benang-benang. Jadi stimulus yang terjadi di luar kita coba untuk berubahnya menjadi teori kontrol yang mana yang tadinya berpikir menang atau kalah, tapi kita sekarang berubah menjadi menang. Begitu Bapak Ibu. Begitu pun misalnya stimulus yang terjadi di luar orang lain mengontrol saya. Nah, coba kita berubah menjadi teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, seperti itu Ibu. Nah, ini adalah perubahan paradigma baru yang harus kita ketahui bersama. Apa sih harus terjadi. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu kita masuk ke belajar kita yang kedua yaitu mengenai di disiplin positif. Nah, ini bagus sekali materi ini Bapak Ibu ya. Apa sih yang kita maksud dengan disiplin itu? Apa sih yang kali Bapak Ibu ketahui tentang disiplin itu? Nah, jadi tujuan daripada disiplin ini Bapak Ibu yaitu menanamkan kualitas kepada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini tadi yang saya tanyakan ke Bapak.
dasarnya lulusan Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata-kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Yang ketiga, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan yang terakhir, namun dalam Merdeka, makna disiplin itu berubah, mengalami perubahan makna itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu tadi adalah berbagai teori tentang makna disiplin. Nah, kalau kita rangkum, disiplin itu sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memberi tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Jadi itu adalah kata disiplin, yaitu melakukan sesuatu itu tanpa perintah orang lain. Ya, itu merupakan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu maksud dan nilai yang kita hargai, yaitu adalah nilai kebijakan. Di mana dalam kebijakan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan dunia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, seperti kita ketahui bahwa kita sekarang ini sedang giat-giatnya menerapkan nilai-nilai kebijakan profil belajar Pancasila. Apa saja? Saya rasa Bapak dan Ibu semua di sini juga sudah mengetahui apa saja profil belajar Pancasila itu. Yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, lalu mandiri, bernalar kritik, berkebijakan global, gotong royong, dan juga kreatif. Nah, itu tadi nilai-nilai kebijakannya yang kita semua paham bahwa lagi sedang digenggarakannya nilai-nilai kebijakan tentang profil belajar Pancasila ini. Nah, teori selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak dan Ibu, motivasi perilaku manusia ini ada 3 teori. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal. Motivasi ini ada 2, yaitu eksternal dan internal. Contoh motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang teori motivasi eksternal orang lain adalah untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang berperilaku itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini disebut dengan motivasi eksternal. Yang kedua, biasanya orang itu berperilaku untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Inilah yang disebut motivasi internal. Jadi motivasi internal inilah yang sebenarnya tujuan daripada disiplin positif itu sendiri, ya. Ini contoh-contoh ya motivasi-motivasi yang dilakukan oleh seseorang atau manusia itu sendiri. Contohnya yaitu yang pertama tadi yaitu motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Bapak dan Ibu, ini adalah merupakan motivasi eksternal dari dirinya. Yang kedua, contoh
diterima. Jadi misalnya dia turun sekolah itu turun paling cepat paling awal itu karena ingin mendapatkan eh, bonus dari gurunya. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal. Sementara yang akan kita harapkan kemudian hari daripada guru kita itu motivasi internal ya. Dia itu turun lebih awal atau turun disiplin sesuai jam sekolahnya dan pulang sesuai jam sekolahnya itu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri sebagai seorang pelajar. Nah, ini yang kemudian hari yang ingin kita capai bersama Bapak Ibu ya, yang dinamakan sebagai motivasi internal. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu materi selanjutnya yang saya sampaikan yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia ini pada semuanya pasti mempunyai kebutuhan dasar. Nah, menurut apa yang sudah saya pelajari ada beberapa kebutuhan dasar manusia yaitu seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira dari kita ini ya kan, bisakah kita mengungkapkan apa saja sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini? Iya. Jadi baiklah. Jadi menurut apa yang sudah saya pelajari, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama merupakan kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua kebutuhan kita sebagai manusia yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi hal ini adalah kebutuhan untuk merasa diterima di lingkungannya, memberi dan menerima kasih sayang, dan juga kebutuhan untuk berkoneksi. Selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan ini kebutuhan akan pilihan, kemandirian, dan otonomi. Selanjutnya yaitu kebutuhan tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi yang diakui. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini adalah kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar dan lain sebagainya. Kalau psikologisnya yaitu kebutuhan untuk merasa aman. Jadi begitu ya Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini merupakan sebuah soal. Nah, dari soal ini kita akan mengidentifikasi yang mana kira-kira kebutuhan yang dibutuhkan oleh si murid ini ya. Coba kita baca dulu bersama Bapak Ibu ya. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang menemukan Agus yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kira-kira Bapak Ibu, iya, jadi jawabannya seperti ini ya. Kalau Agus lapar, berarti kan nggak dibawakan bekal. Nah, berarti ya itu tadi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Terus kalau Agus misalnya gangguin temannya, berarti kan dia sedang butuh perhatian. Nah, jadi kebutuhannya berarti adalah cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kalau dia usah gitu kan, karena mungkin bekalnya itu aja, berarti kebutuhannya bebas.
Nah, yang selanjutnya yaitu apabila hebat, kalau dia sudah hebat itu gangguin teman-temannya, berarti ini kekuasaan gitu kan. Nah, yang terakhir apabila iseng gitu ya, jadi misalnya dia kadang ini kita iseng gitu kan, ya berarti kebutuhan yang bisa dipenuhinya yaitu tentang kesenangan. Nah, menurut lagi-lagi teori ini dilakukan oleh William Glasser bahwa kebutuhan dasar manusia yaitu ketika diminta sudah seperti dijelaskan. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, juga makanan. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Selanjutnya yaitu kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan ini bersifat dengan kekuatan. Kalau kita ada seperti yang Agus lakukan, ya, dia menutupi kenyamanan itu namanya kekuasaan. Nah, selanjutnya itu kebebasan, untuk bebas ya, mandirian, otonomi dan lain sebagainya, seperti yang misalnya tadi kami itu aja. Yang selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan ini ya misalnya bermain, tertawa dan lain sebagainya. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu hukuman dan konsekuensi dan juga restitusi. Ini menarik ya, apabila kita apa sih hukuman, lalu yang kedua konsekuensi, dan yang selanjutnya adalah yang restitusi. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi, apa sih perbedaan ketiganya? Hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba gitu ya. Jadi tiba-tiba anak itu tidak tahu dan tidak dilibatkan anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi juga tidak dilibatkan. Terus hukuman ini sifatnya satu arah dari pihak guru. Murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, sementara hukuman ini juga bisa berupa fisik ataupun psikis yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari kita. Nah, sementara konsekuensi, apa sih konsekuensi? Konsekuensi itu adalah sesuatu pendisiplinan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas oleh kita dan juga disetujui oleh murid-murid kita. Nah, itu yang dinamakan dengan konsekuensi. Nah, sekarang apa sih yang dinamakan dengan restitusi? Mungkin buat kita ini baru ya, tetapi Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa restitusi ini adalah pilihan terbaik nantinya untuk kita mendisiplinkan murid kita. Sekarang apa sih restitusi itu sendiri? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka itu bisa kembali kepada kelompok mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan kolaboratif mengajak murid untuk mencari solusi masalah mereka.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang yang merupakan tujuan mereka. Itu yang dikemukakan oleh si dosen. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini membantu murid kita menjadi lebih memiliki tujuan gitu. Terus disiplin positifnya juga jalan dan memulihkan dirinya itu setelah berbuat kesalahan. Penekatannya bukanlah bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan restitusi ini adalah menjadikan orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi nilai-nilai itu tadi yang nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mereka percayai. Jadi itu melalui restitusi ini, kalau murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, restitusi ini menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang melakukan kesalahan itu. Jadi restitusi ini tadi bisa menguntungkan orang yang salah, bisa juga menguntungkan orang yang korban, seperti itu. Jadi apa sih perbedaan antara ketiganya begitu? Jadi tetap ada perbedaan gitu ya. Hukuman itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Tadi hukuman kan tidak terencana itu mendadak ya. Contoh, guru menghitung siswa hormat bendera 10 menit. Guru marah, siswanya jadi takut. Nah, itu namanya hukuman. Nah, sementara kalau konsekuensi, misalnya guru itu memberikan konsekuensi kepada siswanya tidak mengerjakan PR gitu kan. Terus guru tegas siswa itu menghormati peraturan. Yang selanjutnya restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa itu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, itu Bapak Ibu ya perbedaannya. Contoh kasusnya itu ya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kira-kira tindakan apa yang akan kita lakukan? Pertama tadi, kalau ada siswa kita yang tidak kerjain PR, kalau bentuknya hukuman nih, pasti ya kita hukum gitu ya, hormat bendera 10 menit. Sementara kalau yang konsekuensi, misalnya kita tadi sudah membuat kesepakatan terlebih dahulu di kelas ya. Misalnya kalau ngerjain PR berarti dia harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan PR-nya, sementara teman-teman lain istirahat. Nah, sementara kalau restitusi diajak nih untuk sharing berdua, guru tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita bangun sebelumnya ya, keyakinan kelas, terus apa sih masalahnya kalau pengen bisa ngerjain PR. Nah, akhirnya kita menyelesaikan hal tersebut dengan restitusi. Dan hasilnya adalah guru terbuka, siswa juga, dan akhirnya siswa menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati orang lain. Gitu ya. Ada risetnya yang saya sampaikan itu proses kontrol ataupun restitusi, perpaduan kontrol dan restitusi tadi Bapak Ibu ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada 5 William Glaser tadi sudah mengatakan tentang PW kontrol, ada kontrol yang lain itu berasal dari Diane Gosselin, yang mana Diane Gosselin mengatakan bahwa posisi kontrol kita itu sebagai salah satu dari 5 yang pertama penghukum, yaitu tadi kita melakukan hukuman baik secara fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Misalnya guru ini bersuara lebih lembut, ya,
membuat rasa bersalah menggunakan hal yang tidak enak. Nah, contohnya ini akan kita jelaskan selanjutnya ya. Yang selanjutnya posisi kontrol lemah. Dulu pada posisi ini tidak hanya kita dari bahwa kita berupaya untuk mengontrol balik melalui persuasi. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol memantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, selanjutnya yaitu posisi kontrol manager. Adalah posisi yang mana dulu berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, contoh-contohnya kira-kira dari ini ya. Jadi Bapak Ibu, ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya kita lakukan gitu ya. Yang kira-kira karena termasuk posisi kontrolnya yang sedang kita lakukan kita sebagai seorang pendidik. Pertanyaannya, saya jauh sekali dengan kamu. Nah, kata-kata seperti ini biasanya memang sering kita gunakan. Berarti ketika kita mengucapkan kata-kata itu, kita sedang berada di posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, kata-kata lain, contohnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tuh nggak pernah benar melakukannya. Nah, berarti ini kita sedang melakukan posisi kontrol. Contohnya, ayo lakukan demi ibu, demi bapak. Nah, ini adalah posisi kontrol pertama. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kata seperti ini adalah posisi kontrol yang kita lakukan adalah sebagai seorang pemantau. Nah, kalau yang terakhir yaitu yang posisi kontrol manager itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kontrol yang sudah kita lakukan sebagai seorang guru. Selanjutnya Bapak Ibu yaitu materi yang saya jelaskan adalah tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu saya rasa tidak asing bagi kita ya. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas? Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilakuan kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para kelas untuk mendapatkan nilai kebijakan yang kita sepakati bersama. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif di suatu lingkungan atau di sekolah kita ini, kita mulai dari dasarnya, yaitu di dalam kelas itu sendiri kita percaya bahwa di dalam kelas itu semua kelas pasti memiliki peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini yang akan kita coba untuk dibuatkanlah menjadi suatu keyakinan kelas. Nah, apabila semua sekolah sudah melakukan akan membuat keyakinan kelas dipraktikkan, maka nanti akan menciptakan lingkungan positif. Lingkungan positif inilah yang akan membuat sekolah kita akhirnya berbudaya positif. Nah, ini dari Bapak Ibu semuanya keyakinan kelas juga saya rasa Bapak Ibu sudah pernah melakukan masing-masing. Mendapatkan keyakinan kelas ini seperti ini namanya. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang besar. Terus pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi selanjutnya keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami semua warga kelas sebaiknya
bersedia kembali meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti ini ya. Misalnya tadi peraturan kelas yang sudah kita sepakati bersama atau memang sudah kita buat gitu ya. Selalu memberikan buku ke tempatnya. Ini berarti keyakinan apa yang sedang kita coba terapkan di kelas kita itu. Ajaklah murid untuk berdiskusi. Peraturan kelas apa yang kira-kira ini? Nah, keyakinan apa yang sedang kita coba untuk terapkan di kelas kita itu? Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sedang kita coba terapkan? Ya, itu tanggung jawab. Nah, masih ada keyakinan-keyakinan yang lain yang kita akan sepakati bersama. Misalnya juga jangan lari-lari di dalam kelas. Keyakinan kelas apa yang sedang kita coba untuk terapkan di kelas kita, yaitu tentang keselamatan. Nah, keyakinan-keyakinan inilah yang coba untuk kita bangun di kelas kita masing-masing. Materi selanjutnya ini materi yang terakhir yang saya sampaikan yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu apa sih? Tadi sempat di awal pada materi 5 konsekuensi dan restitusi sudah sempat saya sentuh sebelumnya. Jadi jika murid melakukan pelanggaran, ini segitiga restitusi. Jika murid melakukan pelanggaran, apa langkah kita? Siapa yang tindakan? Apakah kita beri hukuman ataukah kita maafkan saja? Ya. Nah, itu di Bapak Ibu. Selama ini biasanya kita langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukannya daripada mencari cara bagaimana mereka memperbaiki diri. Nah, salah satu cara memperbaiki diri agar terwujud disiplin itu dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Ya. Jadi biasanya kita kalau ada yang berbuat kesalahan gitu kan kita mengejar seperti itu. Nah, sekarang untuk memperbaiki dirinya itu bisa melalui segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sisi yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas, ya, untuk menghargai diri sendiri kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sisi-sisi yang saya sampaikan tadi. Yang sisi yang pertama yaitu tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika misalnya suatu saat kita menemui sebuah kasus misalnya yang terjadi di lingkungan kita ini, jadi kita coba gunakan penyelesaian melalui segitiga restitusi. Jadi yang pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas siswa tersebut. Boleh kita menggunakan kata-kata seperti ini ya Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna dan lain sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Misalnya saja nih kasusnya ya berkelahi. Jadi kita coba face to face dengan murid kita, terus kita pada tahap menstabilkan masalahnya ini kita coba-coba kata-kata berikut ini ya. Kenapa berkelahi? Ibu paham bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kata-kata yang seperti ini, berbuat salah nggak apa-apa. Atau kenapa berkelahi? Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari
dicapai. Validasi tindakan masalah. Setelah kita tadi lakukan komunikasi masalah, identifikasi masalah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata yang seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih dulu dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kok bisa lari gitu. Nah, yang sisi yang ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini keyakinan apa yang kita percayai, apa nilai ilmu yang kita sepakati, apa bagaimana kita tentang kelas media dan lain sebagainya. Ataupun kamu menjadi orang seperti apa. Nah, selanjutnya contohnya yang saya contohkan tadi ya, ketika misalnya ada guru kita yang berkelahi. Nah, sisi yang pertama itu kita baik-baik kita menggunakan integrasi karena kasusnya gitu ya. Ketika ada siswa kita yang berkelahi, jadi kita bagaimana strategi identitasnya? Jadi kita ajak, kita panggil, terus kita dudukkan, kita face to face gitu. Kita mengarah mungkin boleh mengapa berkelahi. Nah, terus Bapak Ibu memanggil kami ke sini tidak tertarik untuk mencari siapa sih yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya kita menggunakan kata-kata yang berikutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kok bisa sampai berkelahi. Nanti kan pasti anak akan menggunakan pendapatnya. Selanjutnya itu kamu mau jadi orang seperti apa kok bisa kelahi terus. Nah, keyakinan-keyakinannya serta kesepakatan bersama yang kita munculkan pada pertanyaan pada bagian kita untuk di sisi yang ketiga ini. Nah, saya rasa Bapak Ibu bisa saya sampaikan pada hari ini. Kesimpulannya adalah melalui studi kita bisa menunjukkan diri menjadi pribadi yang berbeda. Mereka itu bisa menyelesaikan masalah kita dengan motivasi internal dan juga bertanggung jawab terhadap dirinya. Itu saya rasa apabila ada pertanyaan Bapak Ibu boleh disampaikan. Apabila tidak ada, saya rasa sudah tradisi ya. Tidak ada, saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.